Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak apa Ihsan. kabar? Sehat Mas Tony pagi-pagi gini? Hujan di tempat Alhamdulillah. Mas Tony kah? Nah, di sini gerimis nih. Wah, Gerimis luar tadi biasa pagi. ya. Mas Tony, apa kabar tulisan kemarin ya? Saya lihat nampaknya Mas Tony ini nakut-nakutin atau memang sebuah analisa yang bisa saja terjadi ketika diberi judul "Jangan Ada Revolusi Lagi". Apa yang Mas Tony apa yang menyebabkan Mas Tony bikin tulisan macam gini yang akhirnya kita jadikan tajuk Radio Silaturahim kemarin gitu? Silakan Mas Tony. Iya Pak Ihsan. Akan tulisan hari ini yang akan saya posting insya Allah judulnya Firly dan Revolusi. Wah, langsung ya tajuk itu. Karena memang semua menyorot ke sana. Jadi kalau kita komunikasi dengan teman-teman di tingkat elit, sejumlah teman-teman di tingkat elit itu semacam ada keyakinan bahwa keberanian untuk mentersangkakan Anies. Ya kita lihatlah indikatornya setelah Nasdem mengumumkan, kemudian partai-partai yang lain termasuk PKS dan juga Demokrat dengan 3 partai koalisi. Lalu apa yang diungkapkan oleh sejumlah media termasuk Tempo yang lebih detail, dan yang pertama bahwa itu seperti masih berjalan. Orang-orang yang dalam konteks kasus Formula E itu tidak menemukan alat bukti sebagai penyidik mereka, ya mulailah dikembalikan ke institusinya. Ini kan juga bisa dibaca oleh publik sebagai bagian daripada indikator akan memaksakan untuk mentersangkakan Anies. Kan begitu cara publik kemudian membaca situasi sekarang. Kita bisa bayangkan kalau sampai Anies ditersangkakan dari proses dinamika yang terbuka, transparan, diungkap oleh sejumlah media, terutama adalah Tempo, ya, maka ada kesimpulan di benak publik, ini mah bukan kasus kriminal, ini mah kriminalisasi, ini mah memaksakan diri, ini mah nggak sesuai dengan prosedur. Kan pada akhirnya publik membuat kesimpulan seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian menjadi memicu sebuah kemarahan besar bagi banyak pihak ketika ini kan peristiwa besar, ada upaya untuk melampaui batas-batas wajar mentersangkakan orang. Ya, ini lagi-lagi kita melihat variabelnya dari kemarahan dari awal dibongkarnya kasus ini, terus kemudian dengan begitu detail dibaca oleh publik, lalu viral menjadi di trending topik, semua orang membicarakan, ya, kemudian memiliki kesimpulan yang hampir sama, lalu dalam situasi yang terbelah. Kemudian ada 3 partai yang sudah mendeklarasikan, ini kan dalam tanda kutip seolah-olah menantang, mempecundangi lah 3 partai itu. Lu nggak ada apa-apanya, ini jalan terus, kira-kira seperti itu. Kan ya relawan berapa sih relawan, kira-kira gitu. Kemarahan kalian juga nggak seberapa. Kemarahan publik juga dianggap remeh. Sementara keterbelahan dua belah pihak, ya antara ya ini sebenarnya terbelah itu biasa kan dalam politik. Setiap pemilu pasti terbelah, artinya ada pendukung A, terpolarisasi lah, ada pendukung A, pendukung B. Tetapi ini kan sudah dianggap sebagai sebuah friksi. Nah, kalau itu kemudian ada sesuatu yang membuat kekecewaan dan ekspektasi massa itu hilang, ini berbahaya. Kalau kemudian ini menjadi konflik, meledak, ini bisa menjadi konflik. Artinya kalau dari awal memang ada 2 alat bukti, lalu jadikan tersangka, selesai, atau tidak alat bukti, tutup. 6 kali gelar perkara ya. Proses perjalanan yang cukup panjang, diawasi, ditonton oleh semua masyarakat Indonesia dengan dinamika yang tidak wajar, ini berbahaya.
Ini kebetulan saya memang concern lagi, saya udah bicara di Rasil beberapa kali. Saya memang memiliki spesialis keilmuan di bidang teori konflik. Karena disertasi saya tentang itu. Saya melakukan penelitian cukup lama, bertahun-tahun. Saya membaca ini bahaya. Kan? Saya melihat semua variabel yang mengarah ke sana. Dan menurut saya ini bisa menjadi trigger. Sebagaimana saya dulu pernah menulis, kalau sampai 3 periode atau tunda pemilu, saya kasih variabelnya semua, ini akan meledak. Sekarang, ya saya konsisten dengan teori yang saya punya dan teori. Saya menemukan teori sendiri dari itu. Saya konsisten dengan teori yang saya buat bahwa ini bisa menjadi sebuah case ledakan karena ini bisa menjadi trigger yang menciptakan sebuah ledakan. Dan yang rugi siapa? Kita semua. Maka saya menulis, jangan ada revolusi lagi. Artinya apa? Jangan ada sesuatu yang bisa menjadi trigger untuk terjadinya sebuah ledakan. Nah, tugas kita adalah ya sebagai akademisi, sebagai ilmuwan sosial yang mencegah itu semua. Ya. Jadi kalau kemudian kita biarkan, ya, ini bahaya. Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Yang jelas rakyat rugi, bangsa ini rugi. Kita memulai lagi melakukan recovery ini nggak mudah. Ini era reformasi kan sudah bagus. Lalu era Orde Baru dengan semua kelebihannya yang ada dan juga kekurangannya. Kemudian muncul era reformasi, melakukan sebuah perbaikan namanya juga reformasi. Ya, merestrukturisasi sistem yang ada di Indonesia sudah mulai baik, kan? Tinggal melakukan sebuah kelanjutan. Dalam teori dialektika itu apa? Yang buruk ditinggalkan. Ya, saya orang NU punya tagline al-muhafadzatu ala qadim as-salih wal ahdu bil jadid ala aslah. Itu kan sebenarnya teori dialektikanya Hegel itu. Ya, yang kemudian dimaterialisasi oleh Marx. Jadi yang lama, yang baik kita ambil, yang buruk kita perbaiki. Ini adalah sebuah keberlanjutan. Tapi kalau kemudian terjadi sebuah ledakan, ini banyak yang baik itu hancur, memulainya itu butuh recovery yang panjang. Jangan hanya karena ego, karena ambisi kelompok tertentu, karena ketakutan-ketakutan dalam tanda kutip, yang kemudian membuat langkah-langkah yang blunder, bukan hanya untuk dirinya, tetapi blunder untuk bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Itu Pak Isan. Ya, mungkin ini juga perjalanan, karena kan awal dulu mana tiketnya belum ada. Sekarang setelah PKS dari pimpinan fraksi mengatakan, atau Pak Anies sendiri mengatakan bahwa tidak mudah PKS untuk mendukung Anies Baswedan dengan ancaman dan lain-lain. Selesai 30% menunggu pada pendaftaran KPU, nampaknya jalur hukum ini menjadi sebuah cara untuk menunda ikhtiar ini. Apa benar Mas Tony ini? Setelah ini apa lagi? Ya, apa memang dicari kisah rame gitu? Anies ini kan semua udah tahu lah. Gitu loh. Udah nggak usah malu-malu aja, semua udah tahu lah dengan berbagai caranya. Karena media mengungkap, karena banyak indikator. Gitu. Ya, ada pihak-pihak yang berupaya untuk melakukan penjagalan terhadap Anies. Ya udahlah, mau kelompok mana kayak itu objektif aja lah, jujur untuk mengakui ini terjadi gitu. Jadi nggak usah kemudian enggak ini udahlah kamuflase semua itu. Ini semua terjadi dan inilah kemudian menjadi rusaknya sebuah demokrasi dan ranking demokrasi kita turun. Salah satunya itu gitu loh. Ada hal-hal yang lain, tapi salah satunya adalah ini, kasus ini. Gitu. Menurut saya sudahlah, semua pihak mesti legowo. Pihak manapun lah legowo gitu loh. Kalah menang dalam politik itu kan hal biasa. Ya. Tapi mari berkompetisi secara fair, berkompetisi secara wajar, berkompetisi secara prosedural, berkompetisi sesuai dengan aturan yang sehingga bangsa ini mendapatkan pelajaran yang cukup baik untuk referensi bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Jangan berikan referensi yang membuat perut kita mules, yang kemudian kita balik lagi mulai dari nol, balik setback lagi dan terus-menerus. Sampai kapan bangsa ini mau maju? Kita ini kan negara demokrasi yang sudah mendapatkan apresiasi oleh dunia. Itu dia harusnya. Teruskan saja, Mas. Pasca reformasi kita mendapatkan apresiasi luar biasa. Indonesia adalah negara yang demokratis. Mari jaga
Ya, nama baik Indonesia dalam konteks demokrasi ini tinggal bagaimana mematangkan kemudian ini menjadi stabilitas, yang stabilitas ini dibutuhkan dalam rangka untuk pembangunan bagi masa depan bangsa ini, untuk kemajuan bagi masa depan bangsa ini. Jadi jangan kemudian demokrasi sama stabilitas itu dibenturkan. Tidak, negara-negara maju itu demokrasinya jalan, stabilitasnya jalan. Kita sedang belajar untuk mematangkan dalam demokrasi. Kalau demokrasi matang, stabilitas itu jalan. Jadi tapi kalau kemudian ada orang menggunakan hak kebebasannya dianggap subversi, dianggap sebagai upaya melakukan kudeta, mengganggu kenyamanan, keamanan, ya ini tidak akan pernah. Kita butuh waktu yang makin panjang lagi untuk matang secara demokrasi menggunakan sistem demokrasi ini. Oleh karena itu sudah jadilah semuanya negarawan, ya. Kemudian berkompetisi, tidak lagi ada jegal-menjegal. Itu kemudian bisa memicu sebuah kemarahan di dalam situasi yang sekarang sedang terbelah. Masya Kalau Allah. cuma terpopularisasi dalam konteks waktu yang sebentar, ini tidak mengkhawatirkan. Ini kan sudah terbelah gitu loh. Sudah terbelah artinya melibatkan emosi yang sedemikian rupa dalam dua kelompok, dan ini ketika ibarat jerami itu sudah kering, minyaknya di samping gitu kan, senggol sedikit itu senggol api sedikit itu bisa meledak. Luar biasa, Mas Tony. Teori saya ini nanti dikonfirmasi melalui sebuah bukti-bukti kalau ini terjadi. Perjalanannya. Tapi ada sebuah bukti. Bisa 2 menit, Mas Tony, dengarkan statement Anies Baswedan baru-baru lalu ya. Nanti bisa kasih komentar tentang ini. Berikut Mas Tony, saya putarkan dulu ya. Pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Nah, Mas Tony, ini menyangkut Ubicon lah, motor gede lah, dan lain-lain, kelakuan hedonis dari sebagian pegawai satu ini. Apa yang Mas Tony lihat dari pengelolaan pajak kita dan Hang Heng Hong di kementerian yang katanya paling gede insentifnya ini? Bagaimana Mas Tony perhatian terhadap bangsa tentang yang satu ini? Silakan Mas Tony. Negara ini kan negara korup. Bukan saat ini saja, dari Orde Baru sampai sekarang. Kemudian munculnya KPK, mulailah ada efeknya. Ya, meskipun belum sesuai dengan ekspektasi. Ya, tetapi KPK posisi sekarang sudah seperti itu. Ya. Jadi, contohlah, kita tidak konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ya. Karena air dan kekayaan negara itu kan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan sekarang sumber daya alam lah. Gak usah pajak-pajak yang kecil-kecil itu yang dikejar-kejar. Sumber daya alam. Luar biasa. Sumber daya alam kita itu berlimpah. Katakanlah misalnya orang itu punya 30 tambang, 4 tambang, apakah itu emas, apakah itu nikel, apakah itu batu bara. Iupnya itu cuma punya 10, yang 20 itu ilegal, nggak bayar pajak. Yang iup, yang 10 itu, yang ada iupnya, bayar pajaknya juga nggak beres. Padahal ini penghasilan yang cukup besar sekali. Perusahaan-perusahaan besar ngemplang pajak itu triliunan. Itu yang ketahuan. Ya. Kerjasamanya sama siapa? Ya tentu orang-orang yang punya otoritas. Ya termasuk dengan konsultan, sejumlah oknum di konsultan pajak, sejumlah oknum di kantor pajak. Jadi ini memang kita butuh seorang pemimpin yang beresin ini, yang punya nyali, punya keberanian, paham
paham, punya nyali dan keberanian untuk memberesin ini semua. Cobalah misalnya batu bara, ya bikin aja seperti reklamasi itu. Ya. Oke, kalian investasi 35% untuk kalian, 60% untuk negara. Keren kan? Selesai itu utang-utang negara, selesai itu kebutuhan-kebutuhan bangsa ini itu. Ya, nikel diperlakukan seperti itu, terus kemudian yang menggunakan tanah negara ya, kelapa sawit diperlakukan seperti itu, karet diperlakukan seperti itu, batu bara sama, emas sama, kemudian galian C, gitu kan? Galian C, timah juga sama, pasir juga sama. Kenapa? Untuk dikembalikan sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, butuh keberanian revolusioner dari seorang pemimpin merubah sistem yang sedemikian sudah lama. Reklamasi kita lihat, sempat kemarin sampai 100% diserahkan kepada pengembang. Ya, kita beruntung punya Anies Baswedan pada saat di DKI itu, ya, 13 pulau karena melanggar tidak bisa dibangun, yang 4 pulau itu tetap sudah jadi, kan nggak mungkin kemudian kalau kembali berapa biayanya itu. Ya, terus kemudian sudah jadi, ya, 35% untuk pengembang, 65% untuk Pemprov DKI. Dan itu kan sebenarnya sudah ada kepresnya dari Pak Harto pada saat itu. Kepres ini atau perlu undang-undang, ya, undang-undang sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Semua aturan main itu tidak boleh ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Undang-Undang Dasar yang paling tinggi. Jadi direfleksikan oleh undang-undang atau aturan-aturan di bawahnya. Karena itu tidak boleh ada yang bertentangan. Mestinya kalau sudah bertentangan masuk ke MK batalkan itu. Undang-undang apapun atau aturan apapun. Iya, ini kayak kemarin ini ada seorang guru honorer mengajukan gugatan ke MK tentang periode 2 tahun. Untung MK-nya ya mengetok palu sesuai undang-undang, tapi kan MK bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, bukan begitu, Mas Tony? Belum lagi putusan-putusan yang bikin deg-degan setelah MK mengetok palu tentang 20% dulu itu, threshold itu. Bagaimana Mas Tony melihatnya tentang perpanjangan? Urusan dengan Tuhan itu urusan masing-masing, dia punya agama lah. Urusan masing-masing dia punya keyakinan lah. Kalau menjadi pejabat publik urusannya dengan rakyat. Gitu. Kenapa? Karena rakyat bayar pajak dan menggaji mereka. Mereka dipilih oleh presiden, oleh DPR presiden dipilih oleh rakyat. Bertanggung jawabnya kepada siapa? Ya selain kepada DPR dan presiden, kepada rakyat. Artinya harus betul-betul bertanggung jawab kepada siapa yang memberikan rakyat. Yang memberikan mandat utama adalah rakyat. Urusan kemudian saya bertanggung jawab kepada Tuhan, itu urusan lu sama Tuhan, ya kan? Itu urusan agama dan keyakinan kamu sama Allah, sama Tuhanmu. Urusan transaksi, katakanlah begini, ya, orang itu punya hutang, ini analogi yang agak jauh, tetapi ini bisa dijadikan sebagai contoh. Ya, kamu punya utang sama saya, kamu ada si A utang sama saya. Si A ini lupa kalau utang, ya itu urusan saya sama Tuhan, nggak bisa dong. Ini ada kertasnya kok, ini ada saksinya kok. Kalau urusanmu dengan Tuhan, urusanmu sendiri, nggak ada urusan dengan saya. Urusan dengan saya kamu bayar. Seperti orang juga mau nyumbang di masjid gitu loh. Saya nyumbang sedikit, ikhlas. Bagi pengurus masjid saya sarankan yang penting itu kamu nyumbang banyak, bukan ikhlasmu. Ikhlasmu urusanmu dengan Tuhan. Urusanmu dengan aku sebagai pengurus masjid, nyumbang yang banyak supaya masjid ini selesai pembangunannya. Kira-kira gitu. Jadi yang proporsional gitu loh. Ada urusan individual, ada urusan sosial. Urusan individu istilahkan urusanmu, tapi urusan sosial selesaikan. Ini ada pakemnya, ini ada aturannya, ini ada prosedurnya, ini ada pertanggungjawabnya. Jadi jangan kemudian urusan dengan Tuhan, iya sih itu pasti urusan semua agama, apalagi khususnya Islam,
punya urusan pribadi dengan Tuhan, dan urusan itu bersifat personal sekali. Tetapi Tuhan itu nggak ikhlas, Tuhan itu marah kalau ada orang kemudian tidak selesai urusannya dengan manusia yang lain. Nah, kalau kita baca Quran, misalnya baca hadis, urusan waris itu urusan kemanusiaan itu sampai detail, urusan bisnis itu sampai detail harus ada. Wah, itu dianjurkan ada saksi, ada transaksi. Kemudian urusan-urusan yang berkaitan dengan kemanusiaan itu detail. Tapi coba cari di dalam Al-Quran, nggak ada itu tentang rakaat sholat, bahwa sholat isya 4 rakaat, nggak ada itu dalam Al-Quran. Artinya apa? Tuhan itu betul-betul manusia, kamu diturunkan di dunia ini untuk memakmurkan dunia ini, jangan sampai ada kezaliman satu dengan yang lain, karena itu menciptakan konflik, membuat tidak nyaman bumi yang sudah aku ciptakan. Jangan kemudian kembali kepada Tuhan, atas nama Tuhan merusak orang, atas nama Tuhan mendalimi orang, atas nama orang ngerampok duit orang. Iya, memang luar biasa ya. Kalau Mas Tony ya, kemarin saya ketemu beberapa tokoh ya, saya bilang ini pemilu 2024, terus dia bertanya, emang ada pemilu 2024 katanya. Lihat deh nanti apa kejadian. Kok begitu mereka bicara? Apa Mas Tony? Apa ada sebuah setting atau apa di? Mungkin ratusan kali ya dengar itu. Betul, Mas Tony juga dengar kan? Sudah ratusan kali saya dengar itu. Saya yakinkan kepada mereka gitu kan. Negara ini, terutama para pengelola negara, itu juga punya kalkulasi, mereka punya intelijen di mana-mana. Mereka punya hitungan, kira-kira ini efeknya gimana, ini efeknya gimana. Mereka juga tidak ngawur-ngawur amat gitu loh. Ya, artinya apa? Memang ada yang mengempuskan, yakin betul kelompok, tetapi mereka di level kedua. Ya, yang mendapatkan informasi, kemudian di atasnya itu sudah terjadi perubahan-perubahan, sudah terjadi perhitungan-perhitungan ulang. Yang di bawah ini dibiarkan masih begitu level 2 ini. Nah, level 2 ini nyampe ke level 3. Pak Ihsan ini termasuk level 3, saya ini level 3. Mendapatkan informasi dari level 2 yang tidak direvisi. Gitu. Padahal sudah ada revisi-revisi. Karena saya mengikuti. Ya, ada revisi-revisi yang level 2, misalnya udahlah, ini contoh yang diungkapkan Mardhani, saya udah sering dengar gitu. Bahwa sudahlah PKS sudah deal kok, udah 3 kementerian, udahlah PKS sudah deal kok 3 triliun kok. Udahlah PKS udah deal 6 triliun gitu. Kan? Ketika saya japri petinggi PKS, masa orang sekelas Tony Roset percaya kayak gitu? Jawabannya cuma gitu. Jadi itu artinya Pak, di level kedua gitu kan. Di level kedua mendapatkan informasi seperti itu, ada orang yang bermain-main dengan informasi seperti itu, yang kemudian menyebar, termasuk banyak menyebar di Senayan gitu. Menyebar, kemudian orang yakini. Kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi dari beberapa orang, bukan hanya 1-2 orang. Dan diyakini, mereka nggak sadar bagaimana kondisi objektifnya dan bagaimana potensi-potensi kalau itu dilakukan. Ini kan melalui sebuah kajian. Maka intelijen itu kan cerdas. Betul. Ya, cerdas. Orang-orang yang ada di intelijen itu betul-betul punya data detail, dan banyak orang yang cerdas di situ untuk kemudian diberikan ini mau dilakukan atau tidak. Ini akan mengakibatkan seperti apa. Risiko-risikonya seperti apa, risiko politik, risiko keamanan, risiko dan lain sebagainya. Itu sudah dihitung semua. Kalau istilahnya soal tunda pemilu, ya itu tidak ada risiko. Udah dari kemarin-kemarin putuskan. Gitu. Kalau kemudian mentersangkakan Anies itu tidak berisiko, udah kemarin-kemarin juga diputuskan. Meskipun ini sedang proses, ada semacam dalam tanda kutip, katakanlah orang mengatakan kok itu mulai disingkirin, mulai dikembalikan ke institusinya, tetapi lagi-lagi tetap berhitung, mengkalkulasi situasi objektif yang ada. Apakah ini akan mengancam keamanan atau tidak? Maka menurut saya semoga tidak terjadi. Tapi juga tidak hanya doa, kita ikhtiar supaya tidak terjadi. Kenapa? Kalau meledak ini kasihan bangsa dan negara ini. Gitu. Luar biasa. Waktu pula Mas Tony yang menggiring kita pada penutup bincang kita pagi hari ini. Bulan Sya'ban Mas Tony, 21 hari lagi kita Ramadan. Doa atau apa aktivitas yang Mas Tony ingin ingatkan untuk bangsa ini lebih baik lagi? Setidaknya pendengar kita ini
kali ini hampir 800 pendengar streaming kami di berbagai negara, entah yang di radio, yang di rumah, mungkin ingin sebuah dengar dari seorang Mas Tony Rosid. Silakan Mas Tony. Ya, untuk kalau personal seperti kita ini, kan melakukan kesalahan, efeknya kecil, 1-2 orang. Tapi kalau pengelola negara melakukan kesalahan, efeknya itu besar dan jangka panjang. Karena ini adalah bulan di mana ya amal itu sedang dilaporkan, ya, maka tidak ada salahnya semua elit bangsa ini melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi ini kemudian menunjukkan diri sebagai orang-orang yang terbaik dengan mengambil kebijakan-kebijakan sebagai seorang negarawan. Sekali lagi, mengambil kebijakan sebagai seorang negarawan, kalau keputusan-keputusan sebagai seorang negarawan, kalau ini dibuat, ini luar biasa. Di depan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya itu melampaui ya begitu banyak, ya bahkan mungkin kita 1 juta orang melakukan kebaikan, ya sementara ada elit politik yang kebaikannya itu berpengaruh kepada 200 juta orang, maka pahalanya lebih besar dia daripada 1-2 juta orang melakukan kebaikan. Ya, benar Mas Tony, itu mudah-mudahan didengar oleh beberapa pemimpin yang para elit politik yang di tangannya ada kebijakan, yang di tangannya ada sebuah keputusan yang berpengaruh kepada 270 juta manusia Indonesia. Kalau hari ini bulan Syaban ini membuat keputusan sebagai seorang negarawan, keputusan yang baik, keputusan yang dirasakan nikmat dan berkahnya oleh bangsa ini, maka keputusan itu pahalanya jauh lebih besar dari kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan oleh 2-3 juta manusia ini. Masya Allah, iya. Saya ingat kemarin ke Batam itu, saya tanya berapa orang yang bisa baca Quran sini. Wah, dulu semua orang SD baca Quran. Setelah Perda lulus SD harus wajib baca Quran itu dicabut, dibilang Perda Syariah, jebol lah itu, banyak anak-anak SD lulus SMP tak bisa baca Quran. Itu kan sebuah keputusan dari negara melindungi. Siapa yang dirugikan sih dengan Perda itu? Itu dia. Pertanyaannya gitu. Negara Indonesia mayoritas Muslim. Apa sih yang dirugikan? Yang diwajibkan itu orang Islam kok. Semakin banyak baca Quran, semakin fasih, semakin paham, kan semakin akhlaknya semakin baik. Tidak otomatis itu satu apple to apple, tetapi makin banyak orang bisa baca Quran, makin banyak orang bisa paham Quran, maka makin banyak orang yang menjadi lebih baik. Nah, kalau makin banyak orang menjadi baik, maka bangsa ini kan juga akan bisa lebih baik. Harusnya. Justru ini memberikan kontribusi kebaikan untuk mekanisme kita berbangsa dan bernegara, tidak merugikan gitu loh. Nah, inilah yang perlu membuat keputusan dan kebijakan sebagai seorang negarawan. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony Rosid pagi ini telah menemani pendengar di seluruh jagat raya, dan mudah-mudahan Allah melindungi bangsa kita ini dan tidak menciptakan seperti akhir dari tulisan Mas Tony kemarin itu. Bikin ngeri aja nih saya bilang. Mudah-mudahan kita tunggu terus tulisannya dan pengingat. Mudah-mudahan para intelijen juga baca tulisan Mas Tony, dan saya yakin mereka terus memantau, termasuk radio kita ini pastinya ya. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.